Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. GBME Shalom on Fire. Saya percaya setiap kita berada dalam keadaan yang luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati sebelum kita mulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama lagi ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, dari manapun kami berada ya Tuhan, dari tempat kami, dari rumah kami Yesus. Kami mau meninggikan dan menyembah Engkau ya Tuhan. Bertatalah ya Tuhan di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih ya Yesus, saya padamu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, langkahnya akan selalu berhasil. Amin. Karena Tuhan yang menetapkan langkah setiap kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
sama-sama siapkan hati kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah kami dapat pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Nyanyikan dengan lembut. Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Nyanyikan sekali lagi dengan lembut. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu,
nyatakan ini dari hati kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Nyanyikan dari awal. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku nyatakan dari hati kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Nyatakan dengan lembut, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan ya Tuhan pada hari ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam seperti seorang murid ya Tuhan, menantikan setiap perkataan daripada-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman yang sampaikan bisa menjadi benih yang subur bagi tanah hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin.
Shalom saudara, mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, thank you for today. Bapa yang baik, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu kami ada sampai hari ini, semua karena belas kasihan-Mu. Langit tidak selalu biru, laut tidak selalu tenang, jalan tidak selalu rata, tapi kasih-Mu nyata bagi kami semua, mujizat-Mu masih ada. Sebentar kami mau mendengar sebagian firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengarkan. Biarlah kami mau duduk mempersiapkan hati, telinga, mata seorang murid. Let your Holy Spirit comfort, strengthen, restore us. Thank you Lord, for yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Hallelujah. Amen. Shalom saudara. Tuhan kita sudah bangkit. He is risen. That could not hold him anymore. He will take the mess up. He will take the mistake. He will take the inconveniences. Anda tahu siapa saya dulu? Tuhanlah yang mengubah saya yang dulunya masih kecil, suka goser-goser di lantai kalau minta sesuatu ya. Suka minta uang ke kakak saya untuk buat jajan ya. Suka terlambat sekolah juga saudara. Suka bangun terlambat. Saya nggak tahu kenapa saya suka bobo saudara ya. Jadi suka terlambat ke sekolah dan harus panjat pagar untuk masuk ke dalam sekolahan. Tapi semua itu Tuhan ubahkan saya saudara. Ya semua masih on proses saudara ya. Haleluya. Hari-hari ini kita dihebohkan, dirisaukan, dikhawatirkan dengan yang disebut pandemi corona, COVID-19. Saudara tahu corona saudara ya. Saya tulis di sini corona. Nah, saudara lihat. C dalam abjad kita ini ABC, berarti urutan ketiga saudara. Urutan ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan O. O ini urutan ke-15 saudara. Dilanjutkan R. R ini kalau kita hitung sesuai abjadnya, ini urutan ke-18 saudara. O seperti tadi 15 dan N itu kalau diurutin sebelum O saudara, jadi 14 ya, urutan ke-14. Dan A tentunya urutan pertama saudara. Nah, kalau kita lihat di sini saudara, corona 1 2 3 4 5 6. Ada 6 saudara. Dan ini kalau kita jumlahkan ke bawah, jumlahnya 66 saudara. Ya, jadi 666. Berarti ini buatan siapa saudara? Tentunya iblis yang suka menipu kita. Maka dari itu kita harus lebih kuat dari yang disebut pandemi corona ini. Amin saudara? Ya. Saudara, jam kehidupan hanya diputar satu kali saudara. Dan tak seorang pun yang sanggup mengatakan kapan jam itu akan berhenti. Mungkin 1 jam lagi, mungkin besok, mungkin bulan depan, atau bahkan mungkin tahun depan saudara. Sekarang adalah satu-satunya waktu yang kita miliki. Manfaatkan hidup kita ini saudara. Sediakan waktu untuk Tuhan dan untuk tentunya sesama kita. Bekerjalah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan pernah berkata, besok kan masih ada waktu. Aku bisa melakukannya besok. Karena setiap saat jarum jam itu dapat berhenti saudara. Untuk itu kita harus memanfaatkan waktu saudara. Saat ini kita masih menginjak tanah kan saudara ya. Mungkin besok kita yang diinjak ya. Jangan bangga dengan handphone kita yang super canggih, alat komunikasi yang bisa menyelamatkan kita seolah-olah ya. Itu sebenarnya yang bisa menyelamatkan kita hanya doa, hanya Bapa kita yang di surga saudara. Jadi jangan bangga dengan rumah yang mewah, karena rumah kita akhirnya adalah kuburan saudara ya. Jangan bangga dengan gelar kita, karena gelar kita terakhir adalah
almarhum saudara. Jadi kita nggak usah bangga dengan muka yang cantik, yang tampan ya saudara ya. Karena wajah kita yang terakhir ya adalah tengkorak kita, tulang-tulang kita saudara. Apa yang bisa kita banggakan lagi? Jadi jangan bangga kita mempunyai rumah mewah, mobil mewah. Karena mobil terakhir kita pun adalah mobil jenazah saudara ya. Kecuali kita rapture ya saudara ya. Intinya kita jangan sombong dengan tempat tidur kita yang nyaman seperti sekarang ini. Wow, enak banget ya kalau buat tidur gitu. Karena tempat tidur terakhir kita adalah peti ya saudara ya. Jadi saudara janganlah kita membanggakan semua itu. Allah nggak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar saudara, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Allah selalu memberi pelangi di setiap badai, di setiap hujan. Kita melihat pelangi yang indah saudara. Amin saudara. Memberi senyuman di setiap air mata, memberi kasih sayang dan berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa saudara. Hidup bukanlah suatu tujuan saudara, tetapi hidup adalah suatu perjalanan, suatu journey di dalam hidup kita saudara ya. Saudara, indahnya hidup bukan karena orang banyak mengenal kita, namun berapa banyak orang yang bahagia karena kita saudara. Jangan pernah kita ini menjadi gunting saudara ya. Kalau gunting itu bisanya untuk memotong ya saudara, tapi kita harus menjadi jarum saudara. Jarum walaupun ujungnya tajam saudara, tapi jarum mempersatukan kita, mempersatukan bagian yang terpisah saudara ya. Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyatukan semua saudara kita. Perkara besar kita kecilkan, perkara kecil kita tiadakan. Amin saudara ya. Nah di tahun 2020 ini saudara, bisakah kita bayangkan Tuhan mau bicara dengan kita dimanapun kita berada saudara. Di tempat yang kita anggap yang nyaman, aman bagi kita, yaitu di rumah kita. Tuhan mau bicara dengan kita dimanapun kita berada. Di rumah kita, di tempat tidur kita, kita sambil santai, Tuhan mau menemuin kita, mau bicara dengan kita di tempat yang sangat amat nyaman bagi kita. Tapi Tuhan kita mau menjumpai kita. Hari-hari ini Tuhan mau bicara kepada kita semua, baik yang suka ke gereja atau yang malas-malas ke gereja, yang tersinggung katakan amin, ataupun yang sudah lama nggak mau lagi ke gereja saudara. Tuhan akan datang kepada saudara di tengah kegelisahan saudara, di tengah ketidaktahuan kita, di tengah kekhawatiran kita akan hari esok, di tengah kekhawatiran kita kapan sih hal ini berakhir, kapan sih udah satu kali hampir selesai lockdownnya, ada second wave lagi, di lockdown lagi, sampai kapan ya. Kita nggak tahu ujung peristiwa ini seperti apa ya. Ini adalah reality saudara. Ini kenyataan hari-hari ini, bukan sejarah, bukan suatu legenda ya saudara ya. Tapi ini adalah reality yang harus kita hadapi, new normal saudara. Amin. Sekarang ini kita ada di kenyataan bahwa kita dikandangin di rumah. Kenyataannya kita lagi dalam kekhawatiran. Kenyataannya kita lagi dalam pengangguran saudara. Nggak ada kerjaan. Kita belum ada istilahnya kebangkitan saudara. Sedangkan Tuhan kita sudah bangkit. Tapi kok rasanya kita nggak ada kebangkitan. Rasanya kita menuju di tengah ya, di tengah-tengah sesuatu yang disebut kegalauan saudara. Tapi saudara harus tahu, di tengah-tengah segala itu, segala sesuatu yang merisaukan kita, Tuhan mau kita memberikan respon, memiliki respon yang benar saudara. Tuhan mau kita mengambil keputusan, mengambil tindakan yang benar saudara, untuk menjadi lebih sempurna. Mengapa saudara? Tuhan mati hari Jumat saudara ya. Mengapa harus Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, terus kenapa harus enggak Jumat terus Sabtunya aja Tuhan bangkit? Kenapa harus Minggu saudara? Kenapa enggak Jumat itu lompat aja lah biar cepat ke hari Minggu yang penuh dengan kemenangan? Kenapa harus ngelewatin hari Sabtu saudara? Tuhan mau
kita katakan kehidupan, saudara, bukan suatu kematian, saudara. Jadi di tengah-tengah kita menantikan sesuatu, Tuhan mau kita ini ngomongin tentang hal-hal yang hidup, hal-hal yang memberikan harapan, hal-hal yang bukan sesuatu yang putus asa, saudara. Ya, sebab Tuhan akan menjaga kita di tengah-tengah badai ini, di tengah-tengah penantian kita menuju kemenangan. Amin, saudara. Ya, yes, I love the Bible, saudara. Saya sangat suka semua perkataan Tuhan karena itu menjanjikan kemenangan dan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, saudara. Tuhan lebih mencintai kita daripada burung-burung di udara, saudara. Tuhan lebih mencintai kita lebih dari bunga bakung di ladang. Walaupun ketika kita berada di tengah-tengah kebimbangan, untuk tetap percaya, saudara. Apakah aku tetap percaya ya sama Tuhan, atau kita ya nyerah aja, saudara? Di tengah-tengah segala itu Tuhan mau kita memiliki respon yang baik. Kita memiliki sukacita di dalam Tuhan karena kita tahu bahwa kita akan keluar sebagai pemenang, saudara. Adakah kita memiliki itu, saudara? Amin, saudara. Bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan ini, saudara? Bagaimana kita menghadapi di tengah-tengah kesulitan ini, saudara? Saya selalu katakan dulu waktu saya ngajar matematika ya, anak-anak SMA itu ya, saudara, saya bilang, if you don't know the method, you cannot manage the problem. Jadi kalau kita nggak tahu cara penyelesaian matematikanya itu awalnya caranya bagaimana, saudara, kita nggak bakal mulai menghitung. Dan kita nggak bisa menghitung sampai kita bisa menghasilkan suatu hasil, saudara. Jadi kesimpulannya, kita tidak akan tahu hasilnya berapa ya kalau kita nggak tahu cara langkah awal. Untuk itu kita mulai langkah kita step by step bersama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Contohnya Maria menemukan kenyataan bahwa anaknya Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati, saudara. Kita menemukan bisnis kita ini kok rasanya sudah mati, saudara. Kita menemukan saham kita kayak terjun payung ya, saudara ya, kayak zep gitu, kayak mati. Kita menemukan bahwa segala sesuatunya seperti seolah-olah tidak ada pengharapan, saudara. Dan ketika kita di hari Sabtu, jangan ambil keputusan salah, saudara. Jangan ambil respon yang salah, saudara. Tapi miliki respon yang benar, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Hal ini juga kita lihat ya, saudara ya. Kadang ya, kita lihat ibu-ibu ya, kalau misalnya anak pertama gitu ya, saudara ya. Itu bisa waktu melahirkan, waduh rasanya sakit sekali ya, saudara. Sakit sekali, sampai kalau bidannya tanya, susternya tanya, bahkan kalau dokternya nanya, Bu mau anak berapa? Aduh, satu aja kapok deh dok, gitu ya. Sering begitu ya, saudara. Pasien-pasien yang melahirkan anak itu sering ngomongnya, aduh kapok saya, karena kesakitan yang luar biasa, saudara. Tetapi setelah hal itu berlalu, ya orang bilang apa, pedes-pedes cabai rawit ya, saudara ya, sudah kapok. Tapi ketika ngelihat anaknya sendirian, nggak ada teman, nggak ada tempat bermain, ya seperti domba tanpa teman, tanpa kawanan dombanya. Sebagai seorang ibu pasti kita akan kasihan. Dan akhirnya kita pun mengadu nyawa lagi untuk melakukan itu, saudara. Karena apa? Karena kita merasa, aduh, kita harus memberikan adik untuk menemani. Hal-hal seperti itu, saudara ya, sering dilakukan, saudara ya. Karena pada dasarnya kita terlahir sebagai domba, bukan kambing ya, saudara ya. Jadi kita nggak mau tanduk-tandukan, saling tanduk, tapi kita domba yang saling mengasihi. Amin, saudara. Karena ciri domba itu harus ada teman, saudara ya. Makanya segala sesuatu kita selalu ingin berteman, selalu ingin memiliki saudara. Jadi saudara, miliki respon yang benar. Hari ini kita akan baca tentang Yesaya 32, saudara. Saya akan bacakan Yesaya 32 ayat 9 sampai ayat yang ke-20 ya, saudara ya. Saya akan bacakan. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem.
Ayat 9, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikan perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Ayat ke-14, sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ayat ke-19, hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menjalankannya. Saudara, kita sering ya saudara ya. Nah ini saya kasih contoh ini saudara. Ini lupis saudara. Ya, siapa yang doyan lupis saudara? Ini lupis saudara. Lupis tau nggak? Ketan saudara ya. Ketan yang dikasih kelapa, makanya pakai gula Jawa yang kental saudara ya. Ini lupis saudara. Tapi karena zaman sekarang jadi lupisnya lupis ini saudara. Namanya lupis social distancing saudara ya. Saudara lihat kan? Jauh-jauh ya. Hemat saudara ya. Nah, waktu istilahnya hidangan disediakan di meja saudara, Tuhan bilang mejaku sudah tersedia, makanan sudah tersedia ya saudara, lupis sudah tersedia saudara ya, sudah lengkap dengan kelapanya, wow yum ya. Nah hidangan sudah terhidangkan, tapi kemana orang yang duduk menemani aku, kata Tuhan ya. Terus jawabnya saudara, oh God, dia seorang dokter loh, dia lagi operasi sito lagi, operasi yang penting, yang urgent, jadi nggak bisa gitu, karena ada yang kecelakaan, nggak bisa nemani engkau makan Tuhan, nggak bisa duduk satu meja dengan engkau Tuhan. Oke, kalau gitu siapa ya? Pak Robert. Pak Robert itu insinyur yang hebat saudara ya. Kemana itu Pak Robert? Nah terus dikatakan lagi, oh Pak Robertnya dia harus awasi untuk penanaman tiang beton agar tegak rumahnya, nggak roboh. Wow, berarti nggak bisa juga menemani Tuhan Yesus untuk makan saudara. Oke, mana yang namanya Yeriko? Wah, si Yeri itu Tuhan, dia lagi konser, solo konser Tuhan, dia main piano saudara. Jadi nggak bisa Tuhan. Oh oke lah kalau gitu Mas Bambang deh, Mas Bambang gitu ya. Mas Bambang temenin aku deh kata Tuhan, temenin aku untuk makan di hari Minggu gitu. Aku sudah siapkan makanan, sudah siapkan lupis, ayo Mas Bambang dipanggil ke sini. Terus dikatakan, Tuhan engkau tahu nggak Tuhan, Mas Bambang itu harus ke IKEA, harus belanja, harus beli something lah untuk perabotan rumah ini.
sudah lemes aja ya saudara ya. Oke, kata Tuhan, fine, oke. Coba panggilkan aku yang hobi bubuk. Siapa yang hobi bubuk? Yang sukanya merem sampai telat sekolah? Ya, coba panggilkan Indrawati. Dia pasti ada di rumah tuh yang suka bubuk. Waduh Tuhan, tidak tahukah engkau kalau Indrawati itu tiap hari Minggu Tuhan pergi ke Kabramata Tuhan untuk beli tahu Tuhan. Jadi, wow no, akhirnya Tuhan bilang, diam dan tenanglah ya. Kalian di rumah masing-masing, jangan kemana-mana, karena aku akan kesana dan aku akan makan lupis bersama-sama dengan engkau. Karena apa saudara? Karena Tuhan rindu momen saudara. Tuhan rindu momen untuk makan bersama dengan kita, untuk menikmati kebersamaan di tiap hari Minggu bersama kita saudara. Tapi kalau ya makanan tersedia, perabot lengkap, tapi nggak ada yang diajak makan saudara. Semuanya sibuk saudara, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Pernahkah saudara merasa saudara, pernahkah saudara berpikiran, Tuhan mau dekat dengan umatnya saudara, Tuhan mau dekat dengan umatnya saudara. Pernahkah saudara merasakan itu saudara? Sadarkah saudara, Tuhan itu cuma minta 1 hari saudara, 1 hari untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tapi gak ada yang datang, gak ada yang bisa datang dalam perjamuan Tuhan. Kadang kita sibuk semua. Sekarang masihkah saudara menyibukkan diri saudara dan tetap tidak mau duduk baik-baik mendengarkan firman Tuhan? Tidakkah saudara memberikan waktu untuk hadirat Tuhan ada bersama kita, menikmati bersama-sama saudara? Tidakkah kita bisa berjaga-jaga walaupun hanya sebentar saudara? Masihkah saudara tidak mau menyempatkan diri, mendisiplinkan daging saudara? Kita buka yuk dari Wahyu 3 ayat 20 saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bertobatlah saudara, kerajaan Allah sudah amat sangat dekat. Siapa yang suruh saudara datang ke Sydney? Siapa yang suruh saudara? Tentunya Tuhan, bukan saudara. Tapi sekarang sesudah sampai Sydney, kita sibuk saudara, kita sibuk dengan yang disebut cangkul yang dalam ya. Mencangkul apa saudara? Mencangkul dolar saudara. Wow ya, sampai istilahnya saudara lupa ya. Gak ada di antara kita ya, tapi banyak di luar sana ya. Di sini sih nggak ada ya saudara ya, amin ya. Jadi sibuk sampai lupa ibadah saudara ya. Tuhan, ingat saudara, kalau Tuhan sampai mengambil mainan saudara, kalau Tuhan mengambil kesenangan saudara, bahkan kalau Tuhan sampai mengambil pekerjaan saudara, karena saudara melupakan waktu bersama Tuhan. Watch out ya. Berhati-hati saudara ya. Kita harus sangat berhati-hati. Jangan khawatirkan berkat saudara. Kenapa Petrus pegang jala itu sampai sempoyongan ya? Orang Jawa bilang sempoyongan saudara ya. Karena ikan-ikannya itu Tuhan itu cuma bilang, ayo ikan-ikan kumpul. Yang gak mau kumpul dikasih SP1, SP2, SP sampai berapa saudara? SP3 ya. Setelah itu you and me and kata Tuhan gitu ya. Untuk itulah saudara, kita gak usah khawatirkan berkat. Karena berkat pasti akan mengikuti orang-orang benar saudara ya. Efesus 4 ayat 11 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Yang 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, saya ini siapa saudara? Ya, siapa saudara?
Orang bilang saya ini pendeta, saudara. Tapi saya kok nggak ngerasa pendeta ya, saudara ya. Saya merasa hanya seorang hamba Tuhan. Adanya saya itu untuk memperlengkapi saudara-saudara semua ini, saudara. Untuk menjadi pendeta-pendeta. Untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di tempat saudara masing-masing diutus. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja. Jadi mulai sekarang kita harus tahu bahwa kita ini pendeta. No. Bukan, saudara. Kita bukan pendeta, tetapi kita adalah orang yang menjadi pencetak pendeta, saudara. Mencetak hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara. Jadi saya adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bertugas untuk melengkapi orang-orang kudus kepunyaan Allah, agar mereka semua jadi murid Kristus, bukan pengikut Kristus. Sampai amanat agung itu selesai, saudara. Sampai bilangan itu, saudara, angka itu tercapai. Menjadi messenger Tuhan di Tet Pentakosta, saudara. Amin, saudara. Tugas kita semua menyapu habis, menyikat habis dosa-dosa dari permukaan bumi ini, saudara. Kan ada kata-kata yang mengatakan ya, jangan pelit, saudara, jangan pelit. Sampai dosa aja kita nggak mau lepaskan. Jangan pelit, saudara ya. Saat ini, saudara, ada seorang yang menonton ini dan mengatakan, saya ini sudah hidup di bumi ini begitu lama, tapi saya ini tidak berarti apa-apa. Sekarang saya katakan, bangun, beruraplah, mandilah, agar pikiran kita menjadi bersih. Jadi kita merasa berguna bagi Tuhan, saudara ya. Hilangkan dari kepala kita ini bahwa kita orang yang gak berguna. Karena kita ini berharga di mata Tuhan, saudara. Kita ini ciptaan kesayangan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, saudara ya. Amin, saudara. Tuhan perlu engkau untuk membangun tubuh Kristus di tempatmu sekarang ini. Jadi bangun, saudara, jangan bobok melulu ya, saudara, bangun, saudara ya. Matius 28, kita buka Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi apapun itu, Tuhan menyertai kita, saudara ya. Dan agak ya, kita kalau kita takut sama COVID gitu ya, tapi kita nggak boleh hidup dalam ketakutan, saudara ya. Kita merasa takut pada COVID, kita merasa takut pada global economic crisis ya, krisis ya, saudara. Karena Tuhan menyertai kita, saudara. Tuhan selalu bersama dengan kita. Ketika saya masuk ke dalam klinik saya ya, saudara, orang biasa pasien yang baru-baru itu kusak-kusuk. Wah, ini dokternya datang, oh ini kliniknya dokternya, segala macam. Tapi sebetulnya, saudara, semua itu adalah milik Tuhan. Saya hanya pengelola, kita di bumi ini hanya pengelola. Kita hanya hamba Tuhan, saudara. Perpanjangan tangan Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk mengequipping, untuk membekali orang-orang lain agar berfungsi sebagai tubuh Kristus yang benar. Tidak ada satupun dari kita yang boleh ditinggikan. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, iblis ya, saudara, iblis itu mau merusak kita. Ini kado ya, saudara ya. Sudah dibungkus rapi, sudah indah ya, saudara ya. Nah, iblis ini melihat bahwa kita ini ciptaan yang indah. Kita ini ciptaan yang bagus, saudara ya.
Kemudian yang pertama-tama dirusak adalah jiwa kita, saudara. Otak kita ya, otak kita. Misalnya ya pornografi gitu ya, terus ya diintimidasi lah. Aku ini nggak suka sama kamu gitu ya. Iblis itu berusaha menggunting gitu ya, saudara, menggunting, menyobek, merusak apa, saudara, merusak jiwa kita, saudara ya. Jiwa kita dirusak ya. Kita dimainkan iblis di area emosi kita, saudara. Jadi kita dirusak gitu. Dikatakan bahwa oh kamu itu bodoh, kamu itu nggak mampu, kamu itu jelek gitu ya, saudara. Jadi dirusak itu sama iblis, saudara. Dirusak semua sama iblis. Sampai istilahnya kita ini merasa sebagai orang yang tidak berguna, saudara ya. Jadi dirusak semua sama iblis. Tapi ini hanya covernya aja, saudara. Ini cuma covernya aja yang rusak, saudara ya. Walaupun istilahnya iblis selalu mengganggu kita, ini cuma covernya, saudara ya. Dan istilahnya buang aja lah gitu ya. Dibuang aja nggak apa-apa gitu. Nah, iblis nggak berhenti sampai situ, saudara ya. Kemudian setelah jiwa kita, setelah alam pikiran kita, emosi kita, saudara, sudah diganggu. Akhirnya iblis melihat, wow, tubuhnya bagus ya. Oh, disobek-sobek lah itu sama iblis, saudara. Disobek-sobek gitu ya. Dicoret-coret lah gitu ya. Yuk gitu. Di ini aja yuk, kita ditato aja, ditato ya, digambar-gambar aja ini tubuhnya. Udah wah, wis gak karu-karuannya, saudara. Udah tadi disobek-sobek, di ini ya, dilukain gitu. Udah diiniin aja, di inilah ditato-tato, dibentuk-bentuk gak karuan, saudara ya. Terus istilahnya dilukain gitu ya. Oh, pokoknya pakai rokok gitu ya, ngerokok lah, terus seks bebas lah, pokoknya dirusak kalau bisa. Ini pokoknya tubuh kita ini kayaknya kita rasanya kayak dihias, saudara, padahal itu kita sedang dirusak oleh iblis, saudara ya. Semuanya dirusak di tubuh kita ini kayaknya setelah kita keras diteror secara tadi covernya, saudara, covernya ya, tutupnya, dibilangin oh kamu itu bodoh, kamu itu jelek, kamu itu nggak cantik gitu, diintimidasi. Setelah itu tubuhnya gantian, saudara. Iblis nggak mau berhenti, tubuhnya di istilahnya dicoret-coret, dirusak semua, saudara ya, diinikan semua. Nah, tahukah saudara, tubuh kita adalah bait Allah, saudara. Gimana kalau bait Allah ini sudah dicoret-coret, dirusak-rusak, dirobek-robek nggak karuan, saudara ya. Itu ya tempat bait Allah itu dirobek-robek, dirusakin, saudara, agar kita terintimidasi bahwa kita ini adalah ciptaan yang kotor, kita ini ciptaan yang nggak pantas, kita ini nggak pantas lah kamu melayani. Lihat, udah kamu istilahnya ini covernya udah robek-robek nggak karuan begini, terus ininya bungkusnya juga, tubuh kamu juga ini, kamu itu nggak cocok melayani Tuhan, kamu itu nggak pantas masuk rumah Tuhan, kamu nggak pantas masuk ke dalam kekudusannya Allah, kamu nggak pantas masuk hadiratnya Tuhan. Nah, iblis itu kerjaannya ya begitu, saudara, penipu yang ulung ya. Nah, tapi ketahuilah saudara, bahwa value is not in the cover, saudara ya, nggak dari packagingnya juga. Ketika semua istilahnya covernya rusak, terus ini bungkusnya rusak, semuanya rusak, saudara. Tapi jujur, saudara ya, kalau saudara ngelihat begini ya, udah covernya udah rusak, ini kalau mainan, saudara ya, udah robek-robek, sudah rusak semua, udah coret-coretan semua, udah nggak karuan sana sini, udah bodol ya istilahnya, udah rusak gitu, udah broken, udah messy ya. Masih ini nggak, saudara? Saudara mau nggak beli begini? Nggak mau kan, saudara? Tapi Tuhan kita mengatakan, aku mau beli kamu, dan harganya aku mau bayar dengan lunas. Karena apa? Tuhan tahu, walaupun covernya rusak semua kayak apa, bodol kayak apa, dalamnya kita masih memiliki roh, saudara. Kita masih memiliki
Ini handphonenya saudara, lebih berharga daripada covernya semua saudara. Lebih berharga, dan ini di dalam ini roh kita terjaga oleh Tuhan. Kalau kita mau bertobat saudara, kita mau balik ke Tuhan saudara, kita tetap menjadi handphone yang berharga. Walaupun tutupnya rusak, walaupun bungkusnya udah bodol, Tuhan mau beli roh kita saudara. Mau saudara, kalau kita kan nggak mau toh saudara, yang rusak-rusak begitu nggak mau, tapi Tuhan mau saudara. Tuhan mau menebus kita dengan harga yang lunas dibayar. Amin saudara. Ya, kita baca dari Ibrani Hebrew 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, Tuhan katakan, aku mau engkau, I take you. Ya, even you broken, even you burn, even you ya maybe stinky ya saudara, ya bau gitu ya, tapi Tuhan tahu value kita saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu isinya berharga. Kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tidak peduli keluarga kita hancur, kita tercerai-berai, tidak peduli kita broken home, nggak peduli saudara. Tuhan bilang, aku mau kamu, aku mau pilih kamu, aku mau panggil engkau, aku mau engkau ikut aku mau engkau menjadi anak-anakku. Tuhan mau membebaskan kita saudara. Amin saudara. Ya, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4 saudara. Nah ini kamu diganti I ya saudara, kamu diganti saya nih ya. Yuk kita baca bersama-sama ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamunya diganti saya. Saudara boleh baca juga ya bareng-bareng ya. Kamu berasal dari Allah, diganti saya berasal dari Allah. Anak-anakku dan saya telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, baik itu roh loneliness, roh bunuh diri, roh minder, roh bangkrut, roh penakut, roh aborsi. Tuhan mau bebaskan kita saudara ya. Tapi satu yang Tuhan mau, kita menjaga kedisiplinan rohani kita saudara. Ketika government berkata jangan kumpul-kumpul gitu loh, jangan kumpul-kumpul, itu nggak baik gitu. Nanti nggak tahu yang istilahnya orang yang tanpa gejala kita ketemu nanti nularin orang rumah. Tapi kadang kita tetap demo, kita keluar semua saudara ya. Ya kalau nggak ikut demo ya nonton lah ya. Ke gereja kita bilang nggak safe, tapi kalau kumpul-kumpul safe aja ya saudara. Nah kedisiplinan itu yang perlu kita tingkatkan saudara. Kedisiplinan itu yang perlu kita jaga, kita lakukan saudara ya. Nah saudara, kembali lagi tentang berkat saudara. Ya, kekayaan tidak bergantung seberapa banyak yang kita punya saudara. Tidak seberapa mampu kita, tapi istilahnya hartanya banyak, nggak tergantung itu saudara ya. Tidak bergantung seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa kita mampu saudara untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Seberapa kita mau bless to bless orang, memberkati orang lain saudara ya. Miskin itu bukan berarti nggak punya apa-apa saudara, dan kaya bukan berarti kita punya segala-galanya. Hari ini kita berada ya di atas tanah, mungkin nanti kita di bawah tanah, kita juga nggak tahu saudara ya. Bahkan tanah itu bisa menutupi kita. Tapi jangan kita risaukan berkat yang belum kita miliki saudara ya. Tapi risaukanlah berkat yang belum kita syukurin. Adakah saudara mensyukurin berkat yang sudah Tuhan berikan saudara? Karena percayalah, penantian kita sebagai anak-anak Allah itu worth it saudara. Itu
bernilai saudara ya. Jadi kalau kita nanti kita mau nunggu lama kayak apapun, tapi kalau itu di dalam Tuhan saudara, akhirnya kita akan keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin saudara. Jadi segala sesuatu kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan ada di depan kita. Percayalah saudara, kita bukan lagi anak-anak kalah. Kita bukan lagi anak-anak yang tidak berkemenangan, tetapi kita adalah pemenang-pemenang. Amin saudara. Saya tidak peduli berapa banyak saudara jatuh, berapa kali saudara jatuh. Saya nggak peduli itu. Saya nggak peduli berapa banyak saudara sudah mencontek. Tahu ya mencontek ya, menyalin istilahnya kalau tes ujian gitu, nyalin gitu. Nggak peduli itu saudara. Saudara mau catat dulunya suka nyontek di meja kayak atau di tangan gitu ya, pura-pura dibuka gitu tangannya ya, sambil itu tulis lagi gitu ya. Nggak peduli semua itu saudara ya. Masa lalu saudara yang seperti apa, contekan yang kayak apa, datang saudara, datang ketika Tuhan panggil kita ke dalam perjamuan kudusnya. Amin saudara. Jadi seberapa jelek masa lalu saudara, stop, diam dan tenanglah, bertobatlah saudara. Tuhan mau mentransform saudara menjadi ciptaan yang indah. Tuhan mau mentransform saudara dan saya menjadi ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Saya akan berdoa untuk saudara yang kita merasa tertinggal, kita merasa kotor. Ya, kita ada yang di dasar yang paling dasar, di bottom yang paling dasar saudara ya. Angkat tangan saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Bapak. Sembuhkan Bapak, sembuhkan mereka yang sakit Bapak. Bapa yang baik, pulihkan, bebaskan, jadikan ciptaan berharga dan indah di matamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengampuni dan memeluk kita semua dalam kebenaran firman-Nya. Salam miracle, Tuhan Yesus berserta kita semua. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Amin.